Selamat pagi sahabat-sahabat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari pagi ini kita satukan hati, kita siapkan diri untuk mengikuti ibadah online. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah online. Kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kuasa Roh Kudus menerjemahkan ayat demi ayat yang kita baca pada pagi hari ini, agar kami dipenuhi dengan kekuatan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, pada saat ini kami berada di Ngargoyoso Waterfall. Suasananya cukup nyaman, pemandangannya cukup indah. Mari kita sama-sama belajar dari Yehezkiel 34 ayat 12. Kita buka Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Tugas Tuhan kita yaitu mencari dan menyelamatkan. Kadang kita menjadi domba yang tersesat, kadang kita menjadi domba yang lepas dari kawanan. Tuhan mencari dan menyelamatkan. Nah, domba itu binatang yang tidak memiliki senjata apa-apa. Domba satu binatang yang lemah. Ini yang perlu kita sadari. Kita menjadi manusia adalah makhluk yang paling lemah di antara hewan-hewan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi karena banyak menjadi domba yang tegar tengkuk, dia lari dari kumpulannya, dia mencari kesenangannya sendiri, akibatnya dia tersesat. Nah, hidup di luar Tuhan akan mengalami ketersesatan. Kalau kita balik pada sejarah manusia, diciptakan di Taman Firdaus, diciptakan di tempat yang aman dan nyaman, pemeliharaan Allah luar biasa. Tetapi akibat dari dosa, dia diusir dari Firdaus. Dia berada di luar Firdaus. Allah memberikan kutukan pada tanah, Allah memberikan kutukan kepada setan, dan manusia hidup akibat kutukan-kutukan yang ada. Dengan berkeringat, dengan berjerih lelah, dia harus mencari makanannya supaya dia dapat hidup. Allah yang dari surga tahu kesulitan manusia, maka Allah balik mengutus Yesus Kristus untuk mencari kita, untuk mencari manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, babak baru. Bukan kamu yang milih aku, kata Tuhan. Tetapi aku yang memilih kamu.
Jadi kalau kita saat ini percaya pada Yesus, saat ini kita berjemaat, ingat bukan kita yang memilih, tetapi Yesus yang telah memilih kita. Supaya kita hidup di dalam berjemaat, belajar firman Allah, mengerti rencana Allah. Mengapa Allah memilih kita? Supaya kita dipulihkan. Ya. Dipulihkan. Begitu dosa kita diusir, tugas kita terbengkelai. Allah memberikan tugas kepada kita, yaitu Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah Allah agar manusia menguasai bumi. Allah memilih kita supaya kita melakukan tugas ini. Apa yang ada di bumi? Yang ada di bumi itu permasalahan hidup. Yang ada di bumi itu sakit, penyakit. Yang ada di bumi itu kekurangan. Yang membuat domba-domba mengalami kesulitan. Allah memulihkan tugas kita. Kuasailah bumi. Nah, Yesus datang untuk mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Artinya apa? Yesus mengajar kepada orang-orang yang dipulihkan itu, kuasailah bumi. Melalui firman Tuhan, bumi dapat ditaklukkannya. Tadi, apa yang ada di bumi? Yang ada di bumi adalah permasalahan hidup. Yesus memberikan tugas kepada kita. Beritahukanlah kepada seluruh bangsa. Barang siapa mereka-mereka yang mengalami permasalahan hidup. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan pada kamu. Apa yang ada di dalam bumi ini? Sakit, penyakit, dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam keluhan, dengan berbagai macam kesulitannya. Firman Tuhan katakan, 1 Petrus 2 ayat 24. Firman itu mengatakan, segala sakit penyakit dapat disembuhkan melalui bilur Yesus. Apa yang ditakutkan? Manusia yang mau percaya kepada Yesus, segala macam kekurangan, segala macam kekhawatiran, domba yang tercerai-berai. Tuhan mengatakan, Mazmur 23, akulah gembala yang baik. Aku akan membawa kamu ke padang rumput yang hijau. Aku akan membawa kamu pada air yang tenang. Nah, kita kembali pada Yehezkiel. Kita kembali pada Yehezkiel 34 ayat 12. Yesus datang seperti gembala. Yesus datang untuk menjawab kesulitan dunia. Dan kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita mengabarkan Injil kepada setiap orang. Bahwa melalui Yesus, melalui firman Allah, kita
mendapatkan tugas untuk menguasai bumi. Jangan takut dengan kekacauan dunia. Jangan takut dengan sakit penyakit. Jangan takut dengan kekurangan. Firman Tuhan menjadi jawaban yang pasti. Dan ini harus kita pelajari. Dan ini harus kita bawa. Dan ini harus kita sebarluaskan. Sehingga domba-domba yang tercerai-berai, orang-orang yang masih belum mengenal Yesus, kenalkan dia bahwa Yesus adalah gembala yang luar biasa. Kita sebagai domba yang sudah tergembalakan memiliki tugas yang indah, yaitu beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Katakan kepada mereka, di dalam nama Yesus Kristus, semua permasalahan hidup dapat terselesaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau memberikan kepada kami satu pengetahuan yang luar biasa. Engkau telah mencari kami dan kami nanggapi untuk hidup dekat dengan Engkau. Dan Engkau memberikan firman-firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengalahkan segala kekhawatiran kami, agar kami dapat mengalahkan segala sakit penyakit kami, agar kami dapat mengalahkan berbagai macam permasalahan hidup, dan kami dapat memberitahukan pada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa di zaman new normal ini sangatlah bijaksana kalau kita masih membawa masker. Di tempat kerumunan-kerumunan yang ramai, kita pakai masker kita. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya. Dan pada hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Hari Jumat ada 2 kegiatan, ibadah permata jam 6 sore dan ibadah cabang jam 6 sore. Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore. Mari kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, kami membuka pintu. Yang belum punya kegiatan, kami siap dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, mari sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini membutuhkan Tuhan. Mari tunduk kepala, tutup mata. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Bapa, kami tetap menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih Presiden Jokowi, berkati beliau sampai di dalam purna tugasnya. Engkau tetap menyertai. Berkati Presiden yang terpilih. Engkau akan pimpin berkati di dalam tugas-tugasnya dengan hikmat yang darimu. Pemimpin-pemimpin negara yang lain, kami mohon Bapak pimpin sertai. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Engkau akan pimpin berkati langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Ibu Gito yang kadang-kadang sesek. Lalu Arin yang tulang-tulangnya lemah. Pak Tris yang harus cuci darah. Pak Isa yang lemah badannya.
Ibu Mbeng yang ingatannya sudah mulai berkurang, dan Wagini yang sering kali periksa ke dokter. Kau tabib di atas segala tabib Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa mengucap syukur karena Bapak Paulus Sugito telah Kau jamah dengan kesembuhan. Saudari kami Lili telah Kau jamah dengan kesembuhan. Ibu Bambang telah Kau jamah dengan kesembuhan. Kami bersyukur bahwa 3 saudara kami mengabarkan Injil kemurahan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengalami keluhan, yang mengalami hambatan hidup, yang mengalami sakit penyakit, dapat WA kepada petugas gereja agar kami bawa dalam doa. Selesai, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Bapak, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kesempatan pada kami untuk menikmati berkat firman-Mu. Dan saat ini kami akan pulang. Antar dan pimpin kami agar kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rencana-rencana hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.